alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Samsudin, Kepala Dinas Perpustakaan. Makasih Pak Haji Samsudin sudah datang hadir. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam beserta istri yang sah. Ada yang lain Pak? Terus terangnya Pak, ini mau puasa nih. Jadi ada lagi yang lain bikin buka puasa Bapak, jujur aja. Beserta istri, Ketua DWP Kemenang Kota Batam. Saya hari ini juga dihadiri oleh Ibu Kanwil, Ketua DWP Kementerian Agama Provinsi Kepri. Yang saya hormati Ketua PCNU Kota Batam, yang juga pengurus MUI Kota Batam, Dr. Edi Zainudin, alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan kantor wilayah dan agama Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Edi Basara beserta istri, Pak KPU, kemudian Pak Haji Syafi'i, Muhammad Syafi'i beserta istri. Ini Pak Kabin Haji di Pak Wali mulai sibuk urusan haji, udah hitung-hitung biaya haji kemarin Pak. Kemudian Pak Haji Subandi ini beserta istri, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah. Kemudian ada Kabin Bimas Islam Pak Ahmad Hussein, tidak beserta istri, dan Pak Riyadul Abkar. Ini Kabin Pakis tadi yang punya sertifikat tadi di beliau yang kurus. Alhamdulillah. Kemudian juga kita dihadiri oleh Kakak Pemenang Kabupaten Natuna, Pak Budi Darmawan. Istrinya mana Pak Budi? Ada kan? Beserta istri. Kemudian juga ada Pak Kasih Biman Islam, Pak Haji Muhammad Dirham. Ini bosnya dia, bosnya Kepala Kaulah. Ada para pejabat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Batam, kemudian para kepala kaulah, kepala madrasah. Yang saya hormati, kami banggakan ibu-ibu PKMT. Jadi memang sepertinya kita ini nanti di akhirat kalah bapak-bapak ini dengan ibu-ibu. Ibu-ibu ini ramai cepat datang. Kalau bapak-bapak ini kadang-kadang sepi, lambat pula datang. Cuma alasannya kan nanti cepat pulang pula bapak-bapak. Sudahlah lambat datang, masa lambat pulang-pulang katanya kan. Bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat tempat yang mulia insya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti semua ajaran beliau sehingga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, saya ini Pak Jo bukan penceramah Pak Jo, jadi jarang saya ini ceramah. Saya sering sambutan aja. Cuma kemarin saya suruh Pak Jo dari penceramah, dia tak mau.
Nah, ini dipaksa-paksa suruh di ceramah, jarang-jarang. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bahagia ya, senang hari ini berkumpul dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ternyata ini banyak guru-guru, banyak penyuluh agama, dan pegawai Kementerian Agama Kota Batam. Ketika saya datang ke sini, saya sudah menyampaikan kepada para kakak kemenang bahwa salah satu identitas utama kita ini ada kata-kata agama. Memang di depannya kementerian, tapi di belakang itu agama. Dan saat itu saya berdiskusi dengan seluruh kemenang. Kita ingin memperkuat apa yang mungkin selama ini sudah kita lakukan. Mungkin Kakak Wil yang terdahulu sudah melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan Kementerian Agama ini kepada umat. Saya senang hari ini mungkin yang banyak datang ini adalah teman-teman dari keluarga besar Kementerian Agama. Tapi saya yakin ini adalah awal bagi komitmen kita, semangat kita, spirit kita untuk menghadirkan Kementerian Agama di tengah-tengah masyarakat. Pesan Bapak Menteri Agama kepada kita, yang salah satunya patut menjadi perhatian utama kita adalah bahwa tugas pokok Kementerian Agama itu adalah mendekatkan umat beragama itu kepada ajarannya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Menteri ini. Semua masyarakat kita ini masyarakat beragama, tapi belum tentu dia dekat dengan ajaran. Agama itu fungsinya adalah sebagai pedoman dan spirit bagi pemeluknya dalam menjalani kehidupannya. Orang menjadi pegawai itu dalam pekerjaan harus berpedoman kepada agama. Menjadi kepala keluarga, ibu rumah tangga, dalam melaksanakan tugasnya menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga itu harus berpedoman kepada agama. Orang pedagang, pegawai, pejabat kita semua layaknya memang dalam pekerjaan kita itu seluruhnya berpedoman kepada agama. Bahwa agama itu memiliki aturan-aturan, ini halal, ini haram, ini makruh, ini wajib, ini sunnah. Itulah fungsi dari agama itu. Kesimpulannya, dengan demikian berarti agama ini betul-betul menambah kebahagiaan kita, menambah kesuksesan kita, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dunia kalau kita berpedoman dengan agama, insya Allah hubungan kita dengan orang lain akan baik. Apalagi di akhirat nanti, bahwa agama yang kita laksanakan di dunia ini berkonsekuensi, berakibat terhadap kehidupan kita di akhirat nanti. Untuk itu kita ini, keluarga besar Kementerian Agama ini harus konsep, harus serius dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat dan memberikan pelayanan di bidang agama kepada masyarakat. Nah, ini pembukaan kita internal saja dulu. Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan sebentar lagi kita ini memasuki bulan Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 16 Sya'ban. Alhamdulillah. Mudah-mudahan umur kita panjang sampai ke Ramadan nanti. Rasulullah SAW itu mulai dari bulan Rajab itu beliau sudah berdoa. Doa yang sering kita baca.
Jumat, doa khutbah keduanya, kadang-kadang sudah sholat, mulai ajak mereka. Apa doanya? Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wabal ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ini kepada bulan Ramadan. Begitu rindunya umat Islam ini kepada bulan Ramadan. Jadi Pak, kita ini sangat istimewa manusia ini. Yang paling istimewa itu umat Islam. Ketika penciptaan manusia itu Allah dalam keadaan senang, sehingga dia mengumumkan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhan akan menciptakan manusia yang akan menjadi manusia. Diumumkan dulu Pak, sama dengan bapak senang. Ini aku dapat rumah. Dibilang sama anak-anak nih, ayah nak beli mobil lah, bahagia kan? Ini penciptaan manusia. Tak cukup dengan itu, Allah umumkan lagi dalam Al-Quran bahwa manusia ini makhluk yang sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Manusia punya akal, punya jasa, punya tangan. Tangan kita tak sama dengan tangan makhluk lain, jauh beda. Dengan orang buta, ya kan? Dengan monyet, jauh beda. Diciptakannya kulit, diciptakannya jari-jari, diciptakannya rambut. Saya tak habis pikir kalau bapak-bapak ini gundul semua, tak ada rambut. Ya Pak, lihat dulu, padahal bukan gundul, rambut sikit. Saya pikir walaupun ada teman-teman kita ya ada rambut, tapi umumnya kemana? Ibu-ibu ini kalau tak berambut, tak punya mahkota, wayangkanlah sempurnanya penciptaan Tuhan. Tak ada itu. Tak cukup dengan itu Pak, diciptakan dengan cemah, didatangkan agama Pak. Ketika agama ini didatangkan, siapa yang paling beruntung? Orang Islam. Inna dina indallahi Islam. Wah, ini bertambah lagi nikmat Pak. Sudah diciptakan dalam suasana yang baik, diciptakan rupa fisiknya sempurna, dikasih akal, dikasih penglihatan, dikasih rasa, ya Pak, dikasih perasaan saling mencintai. Kata Tuhan, ini ada sendirian di surga ini. Tuhan itu paling paham dengan sifat kemanusiaan kita. Dia hadirkan yang Allah, nikah, beranak pinak. Di antara manusia yang ada, diselipkan Tuhan rasa kasih sayang ini. Kalau kita, salah satu nikmat terbesar itu nikmat kasih sayang. Kalau dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa kasih sayang ini, bapak ibu pulang ke rumah nanti kepala tak ada rasa kasih sayang. Kasih sayang itu Tuhan yang punya. Kalau tidak, dan cukup dengan kesempurnaan itu didatangkan agama. Ini pedomani, kira-kira gitulah. Ini pedomani. Agama ini salah satu bentuk kasih sayang terbesar Tuhan. Saya bilang tadi, Tuhan ini kalau tidak kita dekati, dia tidak perlu kita. Kita jauhi. Buat soal dekat kita di Batam ini. Tak ada pengaruhnya dengan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kasih sayang.
Dikasihnya kita ini petunjuk Pak, supaya kita ini bisa bergaul dengan orang lain. Kemudian dikasihnya jalan agar bisa kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Disuruh kita ini berdoa, disuruh kita ini sholat supaya dekat dengan Tuhan Pak. Nanti sebentar lagi puasa, dikasih kita harta nih disedekahkan, dizakatkan. Tapi konsekuensi dari bersedekah, konsekuensi dari berzakat bukan hanya dinikmati oleh orang, tapi ini pahalanya dari Tuhan. Oh, banyak betul yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi sebenarnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah itu sebenarnya bentuk kasih sayang kepada manusia, bukan beban. Bukan. Kita ini ada potensi buruk dan baik di diri kita ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Iya kan? Tapi Tuhan sayang dengan kita. Oh jangan, ini kamu sholat ya. Inna sholati apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sholat ya. Harta ya, kasih harta dengan orang lain supaya orang itu mendoakan kamu, nanti hartamu itu menjadi berkah. Lagi-lagi Tuhan yang ngasih, yang ngasih apa? Yang ngasih hadiah Tuhan. Ini sebenarnya persepsi kita dalam beribadah itu harus dibalik dengan logika terbalik. Sama lah kita dengan menghadapi Ramadan. Persepsi orang kan berbeda-beda. Ya Allah, ini kan bulan puasa, udah nih, tak makan siang kita nih, ya kan? Mulai lah, tak ada di asbak di meja kerja kan? Mulai kan, berarti merokok. Masa cuma itu yang kita pikirkan? Tapi apakah kita berpikir, alhamdulillah puasa datang? Kita dikasih panjang umur, berdoa kita mulai dari bulan Rajab kemarin, alhamdulillah sampai. Ini pikiran yang positif. Artinya ibadah itu bukan beban. Ini persepsi yang berbeda-beda. Jadi ibadah itu sebenarnya bentuk kasih sayang Tuhan. Sama dengan kita dengan anak di rumah Pak. Tambah banyak yang kita suruh, tambah sayang kepada anak-anak tuh. Ini yang punya anak kecil, Kak beli garam, Kak beli minyak, Dek tolong pakai abang tuh ajak makan, banyak tugas sudah. Dek tolong hidupkan listrik, hidupkan lampu. Dek sudah tak usah nonton TV lagi, jangan main HP. Dek ke masjid. Itu tandanya kita tuh sayang kepada anak itu Pak. Kalau tak sayang, bapak biarkan aja. Mau pulang jam 2, mau mampu, mau pergaulan bebas, mau ngebut-ngebut pakai motor, terserah lah. Karena kita tak sayang lagi, udah bosan. Jangan Tuhan sampai bosan kita Pak. Antara mau dia hati ini tak ada lagi Pak. Hati tak mau sholat, hati tak mau puasa, itu Tuhan sayang lagi Pak. Selagi ada keinginan untuk beribadah dalam hati kecil kita ini, gunakan potensi. Gunakan potensi. Selagi ada keinginan. Karena itu salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada kita. Jadi persepsi kita tentang ibadah apapun Pak. Ibadah yang berkaitan dengan harta, zakat, infak, sedekah. Ibadah yang berkaitan dengan hati, rohani kita, sholat, zikir, istighfar, itu semua adalah bentuk kasih sayang Tuhan. Kalau kita sedang berjalan,
di kapal, di mobil, ada istighfar. Astagfirullah. Syukuri Pak bahwa istighfar itu datang kepada kita mengucapkan syukuri, alhamdulillah, aku masih ingat dengan Tuhan. Begitu. Nah, ini persepsi-persepsi inilah yang perlu kita tanamkan kepada umat beragama ini. Jadi agama itu betul-betul bisa menjadi penyemangat bagi kehidupan. Ketika dia susah mencari rezeki untuk kehidupan anaknya, tapi ada niat dalam mudah-mudahan ini menjadi ibadah. Oh, kesusahan itu hilang. Ketika dia pulang malam, pergi pagi, sibuk mencari kehidupan secara fisik dia susah, tapi dia sadar bahwa insya Allah aku ini dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kesusahan itu hilang. Inilah fungsi agama sebenarnya. Maka banyak orang-orang tua kita dulu secara fisik dia susah Pak, mau cari garam aja dia harus mendayung sampan berkilo-kilo Pak, cari minyak. Tapi dia sampai ke rumahnya, dia sholat, kadang-kadang mulai dari maghrib itu dia tak bangun lagi Pak sampai isya dengan istrinya, kemudian makan berjamaah, kepala anak-anak itu ditengok satu-satu Pak. Ada tak anak saya yang tak bahagia hari ini? Itulah kita orang tua Pak. Bahagia, kenapa? Karena di dalam diri kepala keluarga yang seperti itu tertanam ajaran agama. Itu. Oh, jangan dikira bahagia orang dulu dengan gini Pak. Bahagia. Saking bahagia itu lapar anaknya. Dia itu orang bahagia. Tak pernah dia hianat sama istrinya. Tak pernah dia hianat sama suaminya. Jujur orang dulu Pak. Ini orang-orang pulau. Kenapa? Agama itu betul-betul menjadi pedomannya. Inilah fungsi agama. Dan itu menjadi tugas kita di Kementerian Agama ini, bagaimana meletakkan agama itu dalam porsi yang sebenar-benarnya di tengah masyarakat. Ini Pak Wah, Pak Kamal, makasih. Meletakkan agama itu dengan porsi yang benar dalam masyarakat itu. Bagaimana masyarakat itu menerima agama ini, kemudian memfungsikan agama itu dengan baik. Itu tugas kita. Agama kadang-kadang dijadikan alasan untuk tak cocok dengan satu dengan yang lain. Apa-apa yang kamu azan 2 kali, pakai kuno, pinah, kafir. Nah, orang yang lah masuk masjid pun jangan disalahkan Pak. Orang azan salahnya. Yang tak masuk masjid, orang Jumat dipakai motor jos bunyi besar-besar, nampol, yang mabuk-mabuk di jalan, itu yang kita dakwahi. Jangan orang yang lah masuk masjid ini, air orang masuk masjid rusak. Ada orang masuk masjid resah. Kalau ketemu Jumat dengan khotib lama ini malu kan. Ini ketemu jamaah anti imam ini imamnya terkenal lambat ini, ayat panjang ini. Saya pernah imam dengan dia Yasin kok. Itu jangan pula kita beribadah resah di kita. Ini tugas orang Kementerian Agama, mendamaikan orang agama ini. Jangan bertengkar di masjid. Masjid ini tempat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid ini tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suruh orang masuk masjid Pak.